Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak di sini dalam mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan sepeda motor untuk kelas 11 TBSM. Yang dimana adalah sini materi lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya. Oke. Untuk materi kali ini yang kita bahas adalah prinsip kerja sistem penerangan. Yang dimana sistem penerangan sepeda motor bekerja dengan prinsip kerja yang sangat sederhana. Bila sistem penerangan memiliki prinsip kerja yang rumit, itu disebabkan pemahaman terhadap sistem kelistrikan yang belum baik. Jadi di sini untuk prinsip kerjanya sangat sederhana dan mudah dipahami. Berdasarkan jenis tegangan yang digunakan, ada dua macam lampu kepala, yaitu lampu kepala AC dan lampu kepala DC. Oke, kita lanjut yang pertama adalah lampu kepala AC. Lampu kepala ini dan semua lampu yang dirangkai paralel dengan lampu kepala bekerja dengan tegangan AC. Tegangan ini bersumber dari generator langsung dan besar tegangannya diatur oleh regulator sebelum dialirkan ke lampu kepala. Nah, jadi di sini untuk sumber arus listriknya adalah generator. Oke, kita lanjut. Nah, di sini adalah rangkaian sistem penerangan dari arus AC. Yang dimana di sini ada 9 komponen. Yang pertama adalah kumparan, rotor. Yang kedua ini rotor ini. Yang pertama ini satu kumparan, kedua rotor, ketiga generator, keempat saklar utama, kelima saklar jauh dekat atau lampu jauh dekat, keenam saklar lampu utama atau lampu kepala, ketujuh saklar lampu indikator di speedometer, kedelapan saklar lampu kotak atau lampu kabut, kesembilan saklar lampu belakang atau lampu plat nomor. Oke, di sini cara kerjanya sangat mudah dipahami. Yang pertama adalah arus diambil langsung dari generator, dialirkan ke regulator untuk mengatur arus yang akan dialirkan selanjutnya menuju yang namanya saklar utama. Nah, di saklar utama ini ada tiga gerakan. Yang pertama gerakan 0, yang dimana gerakan 0 ini tidak memiliki gerakan atau tidak terhubung dengan arus. Yang pertama gerakan 1 dan gerakan 2. Yang kedua adalah gerakan 1, yang ketiga adalah gerakan 2. Nah, untuk gerakan 1 di sini dua-duanya saklar bergerak. Yang lampu kepala tidak mengalirkan arus, sedangkan lampu kota dan lampu belakang atau lampu plat nomor mengalirkan arus menuju ke 8 lampu kabut, lampu kota, dan ke 9 lampu plat nomor atau lampu belakang. Oke, lanjut. Dan yang ketiga adalah 2, posisi 2. Yang dimana posisi 2 ini saklar lampu kota atau lampu lainnya, lampu belakang ini masih hidup dan lampu kota atau lampu utamanya hidup juga. Nah, untuk lampu utamanya arusnya dialirkan lagi ke saklar lampu jauh dekat, yang dimana saklar lampu jauh dekat ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu jauh dan dekat. Nah, untuk saklar lampu jauh arusnya dialirkan lagi ke indikator speedometer atau indikator lampu jauh di speedometer. Nah, bisa dilihat di sini ini untuk saklar lampu jauh dekatnya. Ini maksudnya. Ini saklar lampu jauh dekatnya dan ini lampu jauh dekatnya. Nah, sebelah kanan ini lampu jauh dan sebelah kiri lampu dekat. Ini negatif. Negatif, 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 negatif. Oke. Mungkin itu untuk rangkaian AC mudah dipahami. Kita lanjut. Yang
kedua adalah lampu kepala DC. Tipe lampu kepala DC mulai banyak digunakan di sepeda motor baru karena nyala lampunya konstan, tidak seperti lampu kepala AC. Prinsip kerjanya hampir sama dengan lampu kepala AC. Hanya saja, pada lampu kepala DC menggunakan arus listrik dari baterai. Jadi, untuk arus listrik di tegangan DC, nyala lampunya akan lebih stabil dan konstan. Nah, untuk rangkaian sistem penerangan lampu DC, yang membedakan dengan AC hanyalah 3 komponen. Yang pertama, baterai. Yang kedua, sekring atau fuse. Dan yang ketiga adalah kunci kontak atau main switch. Di sini adalah 3 komponen yang membedakan dengan arus listrik AC. Yang selebihnya sama semua. Untuk sistem kerjanya juga sama. Cuma ini yang membedakan arus utamanya yang diambil dari baterai menuju sekring dan menuju kunci kontak. Makanya untuk motor zaman sekarang ketika kunci kontak kita nyalakan pasti akan ikut menyala lampunya langsung. Beda dengan motor zaman dulu yang masih menggunakan AC. Oke. Nah, di sini selanjutnya adalah perawatan berkala sistem penerangan. Perawatan berkala sistem penerangan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Namun, jika timbul kerusakan, proses perbaikannya membutuhkan kesabaran dan kejelian yang sangat baik. Jadi di sini kita membutuhkan kesabaran dan kejelian yang baik dalam melakukan perawatan sistem penerangan. Oke. Nah, kita yang pertama adalah pemeriksaan dan penyetelan lampu kepala. Nah, prosedur pemeriksaannya adalah sebagai berikut. Yang A, posisikan saklar lampu kepala bila ada ini ke posisi lampu kepala. Pastikan lampu kepala menyala dan tidak redup. Jika redup dan tidak menyala, bisa dipastikan bagian lampu kepala ini atau bolamnya yang mati. Nah, langkah selanjutnya adalah B. Periksa apakah lampu dekat dan lampu jauh dapat menyala dengan cara menekan saklar lampu dekat dan lampu jauh. Bila bisa, maka bisa ditentukan tidak ada apa-apa di bagian saklar lampu dekat dan lampu jauh dan bolamnya. Yang C, saat lampu jauh menyala, periksa apakah indikator lampu jauh juga ikut menyala atau tidak rusak. Yang D, periksa jarak jatuhnya sinar lampu kepala. Bila tidak sesuai, lakukan penyetelan lampu kepala. Biasanya untuk penyetelan lampu kepala ini terdapat di bagian leher motor. Di situ biasanya ada baut, bisa juga menggunakan obeng. Itu kalau untuk motor bebek. Beda halnya dengan motor yang matic seperti Scoopy, Beat, atau Vario. Nah, yang selanjutnya adalah periksa reflektor dan mika lampu. Jika keduanya terlihat memudar, menguning, atau meleleh, segera ganti dengan yang baru. Nah, untuk reflektor dan mika ini tidak bisa kita perbaiki, tapi kita harus menggantinya. Oke, selanjutnya yang F, periksa kondisi bolam. Untuk sepeda motor yang masih menggunakan lampu pijar atau halogen, bila permukaan bolam hitam segera diganti. Jadi di sini untuk mengetahui bolam itu masih baik atau enggak, kita lihat dengan secara visual melalui bolam itu hitam atau tidak. Oke. Yang kedua, pemeriksaan lampu-lampu lainnya. Nah, di sini lampu-lampu lainnya itu seperti lampu indikator, lampu kota, lampu belakang, lampu rem, dan lain sebagainya. Nah, pemeriksaan lampu-lampu lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hidupkan semua lampu-lampu penerangan dan periksa apakah ada lampu yang mati. Nah, bila ditemukan lampu mati, periksa penyebabnya. Bila penyebabnya dari lampu itu sendiri, segera lakukan penggantian lampu. Begitu gampang dan mudah. Oke, cara selanjutnya adalah periksa kondisi saklar lampu. Saklar lampu yang kotor atau berkarat terminalnya akan menghambat arus listrik. Nah, untuk saklar lampu ini biasanya penyakitnya di situ. Biasanya untuk kotor itu kemakan usia, atau biasanya berkarat itu ketika kita habis nyuci motor kan kita nggak tahu di dalam saklar itu mungkin ada genangan air yang menyebabkan karat. Nah, jadi itu bisa
dilakukan perawatan dengan cara penyemprotan anti karat. Nah, yang selanjutnya adalah C, khusus untuk lampu belakang yang menjadi satu dengan lampu rem. Bila lampu belakang mati tetapi lampu rem masih hidup, segera melakukan penggantian bohlam. Nah, di sini untuk lampu rem dan lampu belakang menjadi satu. Jadi bila lampu belakang yang mati atau lampu remnya yang mati, kita harus menggantinya. Oke, mungkin segitu saja materi yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan jangan lupa jaga kesehatan, menggunakan masker di mana-mana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.